Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya di sini akan mempresentasikan etika organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu bukan cuma sekedar wadah atau kumpulan orang-orang yang hanya cuma duduk bersama, melainkan wadah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, melalui kerjasama di dalam Islam, organisasi itu sangat dianjurkan karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, yang kedua, mengapa etika itu penting? Karena tanpa sebuah etika, organisasi itu cuma hanya sebuah ajang rebutan atau rebutan kekuasaan, perselisihan, dan juga kehancuran. Nah, jadi dalam Islam itu hadir memberikan landasan moral agar organisasi itu berjalan dengan tertib, amanat, dan juga membawa berkah. Nah, dan juga pasti di sebuah organisasi itu membutuhkan etika. Contohnya etika kita ketika memberi pendapat. Banyaklah kita tuh. Jadi etika dan organisasi itu berkaitan. Nah, ada dasar dan landasan. Jadi landasannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Prinsip utama organisasi dalam Islam yaitu bersumber dari yang pertama dari prinsip tawazun atau yang disebut keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok. Yang kedua, prinsip ta'awun, yaitu saling menolong. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang saling tolong-menolong, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, yang ketiga ada prinsip syura atau musyawarah. Segala keputusan yang diambil melalui diskusi dan mendengar pendapat anggota, bukan otoriter. Nah, jadi di sini kita di dalam sebuah organisasi, hal sekecil apapun itu harus dimusyawarahkan. Nah, ini ada etika pemimpin dalam organisasi. Nah, di sini seorang pemimpin dalam Islam itu bukanlah bos yang memerintah. Nah, tapi pemimpin itu adalah manajer dan pelayan bagi anggotanya. Nah, ada juga sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam organisasi. Yang pertama ada sikap amanah, memegang kepercayaan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jadi kalau mau jadi seorang pemimpin dalam organisasi, kita harus memiliki sikap yang amanah, yaitu kita itu harus bertanggung jawab dalam menjalankan wewenang. Yang kedua, adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak memihak. Jadi jangan memihak kepada sebelah, tapi kita harus melihat dulu mana yang baik, mana yang benar. Nah, yang ketiga, bijaksana dan sabar, yaitu kita harus mampu mengontrol emosi dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Yang keempat, nah, ini menjadi contoh pemimpin yang baik. Kita harus memberikan contoh dulu sebelum memerintahkan orang lain. Contohnya, dalam organisasi, ketika kita mau memerintahkan kepada anggota kita, nah kita harus menyontohkan dulu sebelum kita memerintah. Seperti kita melakukannya dulu, nah baru diperintahkan kepada anggota kita. Nah, di sini ada etika anggota atau pengurus. Nah, jadi bukan hanya pemimpin yang harus memiliki etika, tapi kita juga sebagai anggota harus punya kode etik sendiri, dan demi kelancaran organisasi. Nah, sikap yang harus dimiliki adalah taat dan patuh. Nah, kita harus taat dan patuh terhadap aturan dan keputusan organisasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, komunikasi yang baik. Nah, jadi kita harus berbicara dengan sopan, tidak membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, dan menjaga lisan kita.
Yang ketiga ada sikap tanggung jawab, yaitu menjalankan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas. Jadi kita sebagai anggota harus menjalankan tugas yang telah dibebankan terhadap diri kita sendiri dengan baik. Kita itu ikut organisasi jangan cuma hanya untuk formalitas. Contohnya ikut OSIS itu buat biar terkenal di sekolah. Nah, itu jangan menerapkan sikap seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sikap saling menghargai. Nah, kita itu harus hormati perbedaan pendapat dan latar belakang sesama anggota. Jadi kita itu harus saling menghargai karena itu sangat penting. Nilai utama dalam organisasi. Nah, agar organisasi tetap berada di jalur yang benar, nilai-nilai ini harus diterapkan dan selalu dipegang. Kejujuran. Kejujuran, kita harus jujur dalam berkata, bekerja, dan mengelola administrasi atau keuangan. Yang kedua, kekompakan. Wah. Nah, kita itu harus menjaga silaturahmi dan persaudaraan agar tidak mudah pecah belah. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu bekerja sesuai kapasitas, tepat waktu, dan disiplin. Yang keempat, ikhlas. Nah, kita itu harus menerapkan ikhlas dalam diri kita. Nah, kita ikhlas bekerja bukan karena ingin dipuji atau mencari popularitas, tapi semata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan tata tertib. Nah, dalam Islam, aturan atau hukum organisasi itu penting agar tidak terjadi kekacauan. Itu aturan dibuat untuk ditaati. Organisasi yang baik pasti memiliki AD/ART yang harus dihormati. Yang kedua, sanksi dan edukatif. Nah, jika ada yang melanggar, tindakan yang diambil harus bersifat mendidik, bukan untuk mempermalukan atau memusuhi. Yang ketiga, konsistensi. Nah, ini berlaku sama untuk orang, tidak ada perlakuan khusus bagi orang terdekat atau orang yang kuat. Nah, jadi kesimpulannya, etika berorganisasi dalam Islam mengajarkan kita keberhasilan organisasi itu tidak hanya dilihat dari target, melainkan dan juga pencapaian. Nah, tapi juga dilihat dari cara kita untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Nah, organisasi yang Islami adalah organisasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur agama. Menjunjung tinggi musyawarah, menjaga hubungan baik antar sesama, bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain.